pembiayaan, Pak. Dengan pembiayaan JKN ini yang minimal itu, misalnya seorang profesor, Bapak berobat ke profesor, kalau Bapak bayar sendiri kan kurang lebih 300 sampai 500 ribu. Kalau BPJS 50 ribu sampai 60 ribu, Pak. Pembiayaannya kurang. Belum yang operasi, belum yang itu kecil-kecil sekali lah. Saya acungi jempol untuk dokter Indonesia. Dengan dibayar kecil pun, dia tetap melayani dengan baik. Tapi lama-kelamaan, Pak, akan terjadi dilema etik. Dilema etik itu, dia harusnya melakukan operasi dengan alat ini karena tidak cukup biayanya, dia tidak lakukan. Gitu loh, Pak. Terus kemudian misalnya ada pembatasan harusnya dioperasi hari ini, ditunda 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, itu kan dilema etika. Gitu loh. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mewawancarai beberapa tokoh untuk mengamati pelayanan kesehatan di Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kesehatan Indonesia edisi Maret 2025. Hari ini saya beruntung bisa bertemu dengan Dr. Slamet Budiarto, SH/MH Kesehatan. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang baru saja terpilih. Dilantik. Yang baru terpilihnya saja, di Aceh. Dilantik. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Iya. Dulu kan memang ada presiden elek ya. Tapi katanya sekarang tidak ada lagi. Karena terlalu panjang presiden eleknya 3 tahun. Yang kedua, kadang jadi matahari kembar. Jadi ke depan juga tidak ada. Jadi nanti 2028 pemilihan ketua umum langsung. Itu masa jabatan cuma 1 kali, nggak bisa? Bisa 2 kali, maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Baik. Dr. Slamet Budiarto ini sekitar 26 tahun bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia ID, pernah menjadi Wakil Ketua ID Kota Depok, Wakil Ketua ID Wilayah Jawa Barat, Ketua ID Wilayah DKI Jakarta, dan Sekjen PBID, Wakil Ketua Umum PBID, hingga akhirnya menjadi Ketua Umum sekarang ini. Juga pernah menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta, dan saat ini masih menjadi Direktur Utama PT Larsi Mentari Medika. Juga aktif menjadi Wakil Ketua MPKU Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Aisyah Muhammadiyah. Nah, luar biasa. Dok, perjalanan sudah sangat panjang. Mungkin bisa cerita bagian-bagian mana yang cukup menarik, silakan. Jadi dulu ayah saya berpesan, sebelum masuk organisasi harus settle dulu secara kehidupan. Jadi begitu saya lulus dokter, kan, kemudian PTT, habis itu saya mendirikan klinik. Orang lain pada ngejar sebagai pegawai negeri, saya usaha klinik.
Klinik Pratama tahun 2001 ya kurang lebih. Nah, dari klinik itu menghidupi saya. Orang lain masih ya income belum banyak, saya sudah lumayan lah. Nah, saat itu saya masuk itu ke dalam organisasi. Di mana itu, Dok? Depok. Oh, Depok. Depok. Masuk dalam organisasi. Mulai dari ID, karena saya dari keluarga Muhammadiyah, saya masuk organisasi Muhammadiyah. Jadi saya hanya berkecimpung antara Muhammadiyah dan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kemudian yang sisi lain adalah termasuk perhimpunan klinik, kan saya ketuanya seluruh Indonesia. Karena basis saya bisnisnya adalah klinik, ya kan. Saya menjadi ketua umum perhimpunan klinik. Kemudian saya juga membantu di MUI sebagai wakil ketua lembaga kesehatannya. Nah, itu sekilas perjalanan hidup saya. Akhirnya saya aktif di Muhammadiyah, jadi Direktur Rumah Sakit Islam Pondokopi selama 8 tahun. Kemudian juga diangkat menjadi ketua aliansinya. Jadi di Jakarta itu ada 4 RSIJ. Saya suruh mimpin di situ. RSIJ Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Pondokopi, Sukapura, sama Klender. Saya mimpin di situ. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Ya, saya aktif di ID sama bisnis lah. Bisnis lain-lain. Jadi itu perjalanan hidup saya. Tapi intinya pesan orang tua saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang saya jalani. Kalau PT yang masih dipimpin itu ini PT-nya Muhammadiyah. Oh. Di bidang lembaga akreditasi rumah sakit. Ada juga lembaga akreditasi klinik. Jadi bentuknya PT, tapi ininya nirlaba. Jadi saya mendapatkan penghasilan tidak di Muhammadiyah, di luar itu. Jadi saya diberi kewenangan oleh pimpinan pusat untuk membentuk lembaga akreditasi rumah sakit, namanya LARSI. Nah, harus ada PT-nya. Saya di situ, gitu loh. Itu untuk charity. Kalau bisnis kliniknya masih jalan? Alhamdulillah, karena dikelola istri ya. Istri saya spesialis mata. Itu kan bisa, jaringan klinik itu kan bisa tuh? Ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Pengennya seluruh Indonesia. Tapi kan repot ya. Yang penting cukup dan untuk memenuhi kebutuhan lah, yang penting cukup. Nah, sekarang menjadi pimpinan orang pertama BPID, menurut dokter apa sebenarnya masalah profesi kedokteran ke depan yang paling aktual, paling mendesak di tangani? Dulu para pendiri ID ya, ID ini kan didirikan oleh pahlawan nasional, namanya Maijen Soeharto, dokter kepresidenannya Bung Karno. Saat itu diperintah Bung Karno agar dokter itu untuk menjaga ketahanan nasional di bidang kesehatan, oleh Mahanas paham lah, maka harus ada satu organisasi yang menaungi Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu berdiri 1950, berarti sudah 74, mau 75 tahun. Tahun ini 75. Tujuannya apa? Ada 3, Pak. Tujuan utamanya 2, yaitu pertama adalah untuk masyarakat, ya kan? Masyarakat. Yang kedua untuk mengelola anggotanya. Yang ketiga membantu negara, gitu loh, dalam mengelola kesehatan masyarakat. Jadi itu tujuan itu. Makanya pada kemarin di pandemi kita all out membantu pemerintah untuk ikut memerangi COVID-19. Jadi saya sebagai Ketua Umum PB, saya akan itu pegangannya untuk masyarakat, untuk anggota, dan untuk negara. Dan tentunya karena kemarin ada
sempat ramai dengan Undang-Undang 17. Nah, kami sebagai warga negara yang baik lagi mengajukan uji materi, Pak. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sudah 2 kali sidang. Nah, kenapa kami lakukan uji materi? Karena ada putusan MK tahun 2015 bahwa pengaturan kedokteran tidak boleh digabung dengan profesi lain, gitu loh. Saya kira sama lah antara lawyer dengan APH dan lain kan nggak bisa digabung, ya kan. Sehingga kita uji materi bahwa di 2015 itu putusan MK bahwa tenaga medis adalah tenaga yang punya keunikan tersendiri dan sudah tua, harusnya diatur tersendiri di luar perawat, bidan, tenaga kesehatan lain termasuk tradisional. Nah, konstruksi undang-undang kesehatan ini dijadikan satu, termasuk tenaga tradisional. Nah, itulah kami melakukan review. Kami benchmark ke seluruh di luar negeri itu, semua negara nggak ada yang digabung. Mesti medical act, medical law, tidak pernah digabung dengan non medis. Itu alasan pertama. Alasan 2 untuk masyarakat, Pak. Alasan kedua untuk masyarakat. Karena kalau dulu itu kan ID berwenang terhadap etika. Adanya organisasi profesi kan terkait etika kan. Nah itu di Undang-Undang Kesehatan nggak tahu itu di bawah siapa, dihilangkan. Kemudian termasuk disiplin profesi. Nah, akhirnya masyarakat akan terkena dampak pada praktek-praktek dokter yang tanda kutip dicurigai melanggar etik, kemudian tidak kompeten. Karena dulu sebelum mengurus izin praktek itu ada rekomendasi izin praktek, Pak, yang dikeluarkan oleh ID. Kita akui memang ada oknum ID yang mempersulit lah istilahnya. Tapi dari 207.000 anggota ID, nah, tidak lebih dari 10 orang. Tapi kan itu dijadikan trigger untuk mendiskreditkan ID kan gitu loh, Pak. Nah, kemudian yang ketiga bahwa didirikannya ID kan ada tadi tujuan untuk anggota, menjaga kompetensi, menjaga etika. Itu nggak ada, Pak, di situ, Pak. Jadi kompetensi setelah kita lulus langsung dipegang oleh Kementerian Kesehatan sekarang. Padahal Pak Bambang tahu ini bukan pendidikan formal, ini pendidikan non formal. Non formal harusnya kan dipegang oleh masyarakat dan itu melekat sebagai body knowledge-nya ID di seluruh dunia, Pak. Adanya ID seluruh dunia itu adalah untuk menjaga kompetensi dan etik untuk anggota ya, Pak. Untuk anggota itu hilang, Pak. Sehingga kami uji materi. Kemudian yang lain adalah organisasi tunggal, gitu loh. Jadi di dunia ini ada namanya World Medical Association, Pak. Masing-masing negara satu. Hanya Indonesia juga satu, tapi kan kemarin ada perhimpunan lain ya. Nah itu harusnya tunggal, Pak, karena ini menyangkut nyawa. Kemudian PII kan cuma satu, hampir semua organisasi profesi satu. Bisa dibayangkan kalau PSSI 2, Pramuka 2, dua kan, semua kan pasti satu. Kalau memang dalam perjalanannya ada masalah, cukup diperbaiki, diregulasi, bukan membunuh, ya kan. Nah ini kita akhirnya sekarang tidak boleh melakukan itu. Artinya ada upaya untuk membubarkan ID. Padahal kita didirikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia melalui Majelis Hakim.
Dan mohon maaf Pak Mas Bambang kan paham bener lah bahwa membangun negara ini kan tidak hanya pemerintah, harus kolaborasi dengan masyarakat, dengan ID, dengan Muhammadiyah, dengan NU semua. Kalau enggak akan berhasil. Nah ini saya tidak tahu kenapa ID dan underbow-nya Pak. Jadi underbow ID itu ada kita 38 perhimpunan spesialis Pak. Itu semua di bawah ID. Kemudian ada sekitar 50 seminat. Dan kami juga ada namanya sekretariat bersama profesi lain dengan perawat, bidan, apoteker, dokter gigi, itu kami. Nah akhirnya kita dipinggirkan semua, gitu. Dan itu alasan utama kita melakukan uji materi. Dan kemarin pada saat Muktamar ID kan kita mengundang Pak Yusril. Beliau menyatakan bahwa ormas silahkan 5, 10, tapi namanya organisasi profesi 1. Karena itu menyangkut disiplin, etik, ya kan, untuk masyarakat. Ya. Saya mau tanya begini, uji materi, tadi ada beberapa hal. Jadi targetnya itu apakah hanya pasal-pasal tertentu yang diperbaiki, iya, atau secara keseluruhan? Targetnya hanya untuk medis saja, ya. Karena kami dokter, ya. Kami hanya minta pasal-pasal tentang dokter. Ya. Dan itu kan banyak diatur perawat, bidan semua kan. Kami hanya untuk dokter. Kalau yang organisasi tadi dipisahkan, tidak jadi satu. Pisahkan semua, karena di dunia seperti itu. Ya. Di dunia manapun sendiri Pak. Tuh. Nah, dampak dari ini kan berarti ada perbedaan persepsi, ya, antara profesi dokter dengan sebutlah pembuat undang-undang. Betul, itu. Betul. Jadi lalu hubungannya seperti apa sekarang ID dengan pemerintah? Ya kami hubungannya baik-baik saja. Mungkin mereka menganggap nggak baik, tapi saya baik-baik aja. Karena pada prinsipnya ID didirikan kan membantu pemerintah Pak. Tapi kan tidak dimatikan, ya kan? Kalau kita ada salah diselentik lah orang Jawa kan. Nah, tapi kan kita diberi hak oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk upaya hukum. Itu kita lakukan untuk mengingatkan. Padahal Pak, karena ini kan undang-undangnya bersifat omnibus law Pak. Omnibus law. 11 undang-undang dicabut dalam waktu 6 bulan Pak. 4 bulan. Dan itu yang paling parah di dalam undang-undang itu adalah mandatory spending dihilangkan. Kalau dulu kan di Undang-Undang Kesehatan yang dulu sebelumnya tahun 2009 ya, itu pemerintah pusat minimal 5% harus menganggarkan untuk kesehatan. Pemerintah daerah minimal 10%. Nah itu hilang Pak. Itu hilang. Padahal itu perintah TAP MPR Pak. Itu TAP MPR Pak. Tapi saya nggak tahu pada saat itu kok kompak semua seluruh fraksi, termasuk fraksinya Bapak. Baik. Nah ini kan berarti sebelum undang-undang itu dirubah, MK merubah itu, atau mungkin juga tidak dirubah misalnya seperti itu apa yang dilakukan itu? Maksudnya? Maksudnya sebelum ada perubahan ini tadi kan waktu masih ada undang-undang praktek kedokteran? Bukan, sekarang dalam situasi sekarang. Oh yang sekarang ya. Sudah dirubah dong? Ya. Ya. Sudah keluar undang-undang? Ya kan masih di judicial review. Ya. Jadi artinya kan belum berubah. Jadi berarti kan harus menjalankan undang-undang yang. Betul. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, karena kewenangan kita terhadap anggota sudah dieksekusi, nggak ada, kita hanya sampai pada tataran advokasi Pak. Advokasi baik kesejahteraan, kemudian advokasi terhadap masyarakat, kita pengabdian sosial dan lain-lain. Kita akan, zaman saya ini saya akan membuka link kepada masyarakat tentang informasi-informasi kesehatan. Gitu loh. Misalnya nanti akan ada wabah apa, Kementerian Kesehatan misalnya lama kita sudah rilis dulu lah.
warning kepada masyarakat, gitu loh. Kemudian yang ketiga, untuk perlindungan anggota dan masyarakat kita akan membentuk LBH ID, Pak, Lembaga Bantuan Hukum ID, gitu loh. Kemudian di bidang pendidikan kita advokasi juga ke Mendikti, Pak. Kemarin kan rame-rame terkait residen, terkait koas dan lain-lain. Kami akan advokasi ke sana. Gitu. Mengingatkan sekarang pendirian FK luar biasa banyak, dan itu penjaminan mutunya kan nanti menjadi dipertanyakan, gitu loh. Nah, sebenarnya Pak Menteri Satrio itu sempat membuat kebijakan untuk tidak moratorium, itu betul. Memperbanyak kapasitas yang sudah itu ada. Betul. Nah, ini seperti apa kira-kira? Jadi gini, teman-teman Kementerian Kesehatan itu menghitung kebutuhan dokternya berdasarkan rasio. Padahal rasio itu dihitung pada kondisi geografis yang rata, penduduk yang merata, tidak bisa di pegunungan, di desa terpencil itu nggak bisa pakai rasio. Nah, sehingga seolah-olah kurang. Saya tidak tahu menghitung Kementerian Kesehatan 1 dokter 1.000 penduduk. Padahal ID sudah menghitung bahwa kurang lebih 1 dokter 3.000 sampai 5.000, ya kan? Kenapa? Kami sudah pernah bertemu dengan Kementerian Kesehatan. Kalau 1 dokter banding 1.000, itu Pak, angka kesakitan 1.000 penduduk itu kan 10%, Pak. Jadi setiap komunitas 1.000 orang, 10% tiap bulan sakit, artinya 100 per bulan. Ditangani oleh 1 dokter, jadi 1 dokter sehari cuma 4 orang. Apa ya 1 dokter hanya menangani 4 orang? Padahal ID sesuai 8 jam kerja itu bisa 30 orang. Artinya kan teman-teman Kementerian Kesehatan ada salah perhitungan. Mungkin dia nyontoh negara-negara Eropa yang mereka dengan ekonomi yang sangat kuat sehingga dokternya dibatasi. Di Eropa aja rata-rata dokter itu antara 20 sampai 30 pasien. Nah, di sini mau dipaksa 1 banding 1.000. Nah, artinya 1 dokter itu meriksa sehari 4 orang. Terus sisanya mau ngapain? Nah, yang kedua, katanya butuh dokter, lulusan dokter Indonesia yang diserap oleh pemerintah hanya 18%. Gitu loh. Kalau butuh kan 100%, Pak. Minimal 50 lah. Minimal 50. Itu pernah saya tanyakan, kalau Kementerian Kesehatan butuh, kenapa nggak diangkat minimal 50% lah, gitu loh. Angkat jadi pegawai pemerintah, itu nggak, hanya 18%. Itu hal-hal yang kontradiktif. Ternyata ujung-ujungnya tadi, pendirian FK-FK. Menurut ID, yang kita butuhkan adalah kekurangan spesialis, gitu loh. Ya, bukan dokter umum, gitu loh. Dokter umum sudah overload, hitung kita itu seluruh Indonesia itu kalau dihitung rasio tanpa menghitung geografis itu 1 banding 1.700, 1.400 sampai 1.700. Kalau DKI itu 1 banding 400, Pak. Gitu loh. Kalau mau apple to apple Singapura sama Malaysia ya DKI. Gitu loh. DKI lebih bagus. Gitu loh. Nah, artinya kalau memang pemerintah konstruksian butuh dokter ya diangkat semua. Oke, kalau spesialis masalahnya apa? Distribusi. Jadi saya tidak tahu belanja SDM di Republik Indonesia itu tidak diminati, gitu loh, Pak. Lebih diminati belanja alat. Kan seperti itu kan. Misalnya gini, Pak. Kita butuh 1.000 dokter spesialis di daerah terpencil. Ya kan? Katakanlah gajinya 100 juta. Kalau dia
Di daerah Semarang hanya 70, kalau di daerah terpencil kan dinaikkan 100 juta. Kali 1000 kan 1 triliun Pak, per tahun. Kan kecil Pak, kalau mau niat loh Pak. Kecil Pak, itu loh. Kecil sekali. Jadi kalau mau memang betul-betul memenuhi kebutuhan dokter, cukup 1 T setahun. Itu selesai semua, 1000 dokter. Kan tidak semua kabupaten, paling kurang lebih ya 50 kabupaten atau 30 kabupaten yang distribusinya kurang. Tapi kalau dokter itu, kalau tidak diberikan hak-haknya, hak perlindungan, keamanan, kesejahteraan, itu nggak akan ada minat. Kecuali mereka yang dibiayai oleh negara melalui tugas belajar, beasiswa, itu bisa gitu. Tapi kalau pemerintah mau memang berkeinginan memenuhi dokter spesialis di daerah-daerah terpencil, ya harus seperti itu Pak. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Kan pemerintah juga punya program untuk memperbanyak dokter spesialis, membuka rencana membuka BPJS dengan berbasis hospital. Sekarang saya tanya Bapak. Katakanlah kurang dokter spesialis. Bapak mau buka dari nol atau meningkatkan kuota yang sudah ada? Menurut Bapak apa? Menurut kuota kan? Kalau yang dari nol ini nyiapkan dosennya, nyiapkan segala sarannya, akan dinikmati 5 tahun yang akan datang. Dan itu belum tentu selesai. Karena untuk menyiapkan ini kan ini sekarang baru berapa gitu loh. Tapi kalau misalnya kuota yang tadi di FK kita tingkatkan 2-3 kali lipat, selesai Pak. Dan itu cepat, simple. Tapi saya juga tanya kepada penyelenggara BPJS itu, kuotanya sedikit, karena dia juga kena aturan perbandingan antara mahasiswa yang diterima. Itu akademis. Kalau profesi enggak? Oh gitu ya? Profesi tidak. Jadi di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang sudah dicabut oleh Omnibus Law, ditulis kebutuhan atau kuota dokter spesialis pendidikan yang dibutuhkan itu berdasarkan dari kementerian terkait dengan kesehatan, yaitu Menkes. Menkes butuh sekian, kasihkan Dikti, Dikti menentukan kuota langsung. Karena tapi itu nggak dilakukan, gitu loh. Nah kalau seperti itu gampang Pak. Misalnya nih Undip menerima PPDS jantung 10, kebutuhannya 30, ya kan? Terima 30, ditempatkan di RSUD, di Karyadi, tidak harus di Karyadi. Nah, yang kemarin itu kurang koordinasi dengan RSUD tadi. Kalau di luar negeri namanya Academic Health System. Jadi penjaminan mutunya di FK, tapi penempatannya di rumah sakit. Itu lebih gampang dan lebih simpel. Sekarang hospital bis Pak, ya repot, mempersulit diri. Oke. Nah, Dok, sekarang dari salah satu inti dari undang-undang baru itu tidak memberi kewenangan kepada IDI untuk memberi rekomendasi surat izin praktek. Etika, terus pendidikan berkelanjutan dihilangkan semua. Sekarang audit juga. Ya, apa yang bisa dilakukan IDI untuk tetap membantu agar dokter-dokter yang akhirnya mendapat izin praktek itu tetap saja menurut ukuran IDI masih bisa dipertanggungjawabkan? Ya, kita tidak ada sebuah kewenangan yang mengikat. Misalnya kemarin ada kejadian dokter melanggar etika, ya kan? Begitu kita panggil nggak datang Pak. Ya kan, sama sekali nggak datang. Akhirnya IDI mau ngapain? Maksa, nggak bisa. Gitu loh. Padahal itu orang secara fakta melanggar etika. Gitu loh. Sementara
pemerintah tidak melakukan itu. Kalaupun kita sanksi etika, apa fungsinya Pak? Dia tetap bisa praktek, kan gitu. Tapi kalau kan di situ ada apa, mahkamah apa itu, disiplin etik atau apa itu, MKEK dan sebagainya, nggak berfungsi sekarang. Jadi banyak anggota yang kita undang di MKEK tadi, MKEKID itu nggak datang Pak. Jadi ya begini, yang akan mengalami kerugian masyarakat, tidak terlindungi. Terus yang lebih parah lagi, banyak dokter-dokter melakukan iklan di medsos dan lain-lain. Boleh Pak, kalau menurut World Medical Association yang diperbolehkan iklan itu adalah tindakan-tindakan medis yang sudah terbukti efektivitasnya, bukan jualan, bukan keterangan lah. Ya, kesaksian. Testimoni juga nggak bisa. Misalnya gini, ada pengobatan terbaru, operasi jantung misalnya dengan CAT dan macam-macam, itu boleh diinfokan, gitu loh. Tapi kalau jualan produk dan lain-lain kan sekarang sudah menjamur Pak. Itu repot. Artinya dulu ID mungkin ada kesalahan sedikit yang bisa diperbaiki. Nah sekarang nggak ada kontrol sama sekali. Intinya kan gini Pak, untuk menghasilkan dokter yang baik, gitu ya Pak, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Dokter baik loh, kayak di negara-negara lain. Pertama adalah pendidikan yang baik, gitu loh kan. Kalau pendidikannya yang baik, maka dokter yang dihasilkan baik. Kayak PPDS. PPDS ini ID sudah mengusulkan seminggu maksimal 50 jam, ya kan? Di luar 50 jam tidak boleh, gitu loh. Tapi Kementerian Kesehatan menetapkan 80 jam. Dia ngikut Amerika, padahal Amerika banyak residen yang bunuh diri juga. Kalau Eropa 50 jam, Pak. 40 sampai 50 jam. Ini kami akan advokasi benar. Dan kalau perlu kami akan ke Komnas HAM. Bahwa pendidikan spesialis itu seminggu maksimal 50 jam, bukan 80 jam. Gitu loh. Kemudian yang kedua adalah gaji, Pak. Residen di Rumah Sakit Karyadi itu kan milik Kementerian Kesehatan. Mereka operasi sehari 10-20 kali, nggak dibayar, Pak. Gitu loh. Itu kan harus ada. Dia punya surat izin praktek loh, Pak. Kalau dituntut oleh masyarakat, dia yang dituntut. Karena punya SIP. Dia itu mengoperasi mandiri atau di bawah pembinaannya atau dosennya? Surat izin praktek itu melekat pada kewenangannya dia. Dosennya itu hanya sebagai supervisi. Padahal operasi tersebut dibayar oleh BPJS, ya kan, atau oleh pasien umum. Harusnya selayaknya mendapatkan jasa medik, insentif. Kalau nggak 100%, 50% kayak syukur-syukur tuh 50%, apa 30% kan lumayan, Pak. Nah, itu tidak dilakukan, sehingga tadi yang peristiwa-peristiwa Undip itu ya akibat nggak ada uang, saling tekan-menekan, gitu loh. Jadi utamanya di Rumah Sakit Karyadi yang tidak memberikan hak-haknya. Saya mewawancarai di Rumah Sakit Karyadi yang sekarang. Beliau mengatakan bahwa itu sekarang udah enggak, artinya mereka dapat honor, nggak perlu urunan lagi, fasilitas disiapkan. Nah itu apakah hanya kebijakan setempat atau? Saya nggak tahu apakah itu gimmick atau enggak. Nanti saya akan cek berapa residen mendapatkan sesuai dengan kerjanya. Terus jam kerjanya juga sama, Pak. Selama 80 jam tetap orang kondisi capek, itu emosinya tinggi, Pak. Itu udah pasti. Dan itu kami akan advokasi itu. Jadi tadi kan saya terangkan tuh, pendidikan harus baik. Koas juga sama. Koas itu mahasiswa, Pak. Hari libur, itu ya dia libur, Pak. Itu yang terjadi di Palembang. Itu nggak, ya makanya ID kalau saya dimintain pendapat hari libur tanggal merah, dia libur, Pak.
karena dia tidak punya SIP, dia bukan pemberi pelayanan, beda dengan residen. Dia pemberi pelayanan. Koas libur, Pak. Nah, jadi ini sudah kebiasaan sejak zaman saya dulu koas sampai sekarang, sampai 24 jam, itu nggak boleh harusnya, Pak. Tuh. Kemudian itu pendidikan. Yang kedua adalah pembiayaan, Pak. Dengan pembiayaan JKN ini yang minimal itu, misalnya seorang profesor, Bapak berobat ke profesor, kalau Bapak bayar sendiri kan kurang lebih 300 sampai 500 ribu. Kalau BPJS 50 ribu sampai 60 ribu, Pak. Pembiayaannya kurang. Belum yang operasi, belum yang itu kecil-kecil sekali lah. Saya acungi jempol untuk dokter Indonesia. Dengan dibayar kecil pun, dia tetap melayani dengan baik. Tapi lama-kelamaan, Pak, akan terjadi dilema etik. Dilema etik itu, dia harusnya melakukan operasi dengan alat ini karena tidak cukup biayanya, dia tidak lakukan. Gitu loh, Pak. Terus kemudian misalnya ada pembatasan harusnya dioperasi hari ini, ditunda 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, itu kan dilema etika. Gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah sistemnya, Pak. Sistem rujukan, sistem pelayanan. Jadi kalau 3 ini berhasil kayak di Malaysia, seorang dokter praktek tuh nggak mikirin duit, Pak. Sebulan dia sudah akan mendapat pendapatan dokter umum sekian, dokter spesialis sekian, praktek sampai 8 jam selesai di rumah. Nah, itu kami Ikatan Dokter Desa akan berjuang untuk itu. Itu di luar yang tadi saya jelaskan, pendidikan baik, pembiayaan baik, kesehatan baik. Karena WHO itu menyatakan minimal anggaran kesehatan itu 15% dari APBN, Pak. Dengan mandatory spending dirubah, nggak ada ya, ini repot juga. Harusnya 15% dari APBN minimal. Betul. Tapi ada kelanjutannya, 15% itu alokasinya untuk apa? Ya ini saya mengkritik teman-teman harusnya jangan ke alat tapi ke SDM. Alokasi dari anggaran kesehatan adalah ke program sama ke SDM. Kurangi alat kesehatan itu. Sekarang andalannya justru peralatan dan teknologi modern itu, Pak. Ya itu. Teknologi itu ada di kota, Pak. Di daerah itu butuh SDM. Betul. Misalnya nih, nanti penempatan cath lab untuk jantung di semua kabupaten gitu loh. Yang dibutuhkan itu kan mencegah orang sakit jantung. Artinya ke SDM kan, gitu loh. Mencegah penyakit timbul, artinya ke SDM kan. Di puskesmas kembalikan ke promotif preventif. Sekarang puskesmas Indonesia sudah berubah menjadi kuratif. Beda dengan zamannya Pak Soeharto dulu, zaman Orde Baru. Puskesmas jalan, posyandu jalan, pustu jalan. Nah sekarang, kalau sekarang ini dong, program pemerintah cek kesehatan gratis itu bagi ID sebenarnya. Oh, itu program yang sangat bagus. Semua itu kembali kepada program itu kan harus didukung dengan pembiayaan yang cukup. Itu sangat bagus sekali, dan itu harusnya sudah dilakukan sejak dulu, ya kan? Nah, itu jangka panjang memberi beban pembiayaan yang lebih atau malah bisa menghemat, karena kan ketahuan ini harus ditindaklanjuti, harus ketemu. Ya. Semua tindakan promotif preventif akan diketahui hasilnya 5-10 tahun yang akan datang. Yang sekarang menyebabkan penyakit itu kan penyakit infeksi dan non-infeksi. Non-infeksi itu kan misalnya jantung, stroke, dan lain. Intinya di diabetes, iya kan? Intinya di diabetes mellitus. Jadi kalau pemeriksaan itu ketahuan ada diabetes, langsung ditindaklanjuti. Resikonya tadi keuangan. Misalnya karena dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun orang diabetes tidak diobati dengan baik, itu larinya ke ginjal dan jantung, biayanya lebih tinggi.
Tapi kalau dia minum obat, pembiayaannya tetap naik, tapi nggak setinggi komplikasinya, itu bisa dicegah, Pak. Dan itu sarana untuk promotif preventif, pencegahan. Nah, tapi siapa yang melakukan preventif? Ya kan? Ini kan preventif untuk pendeteksi dini. Tapi preventif cara hidup sehat. Pak Bambang dulu zaman, mohon maaf, tanpa membandingkan Orde Baru itu kan perawat, bidan, dokter itu keliling. Keliling desa-desa kan? Di posyandu. Nah itu sekarang enggak. Kalau itu nggak dilakukan, hanya untuk deteksi ya percuma. Kan dokter, perawat harus nyampe ke desa-desa, penyuluhan, jangan banyak makan garam, makan manis, makan apa, itu tiap hari harus dilakukan itu, Pak. Itu kalau batuk harus pakai masker, itu siapa yang melakukan? Saya nggak bisa jawab, Pak. Karena sekarang puskesmas cenderung ke kuratif. Ya. Artinya kalau cek kesehatan gratis ini berhasil, ke depan hanya untuk mendeteksi. Iya, hanya untuk mendeteksi. Tidak mencegah. Ya. Artinya punya peta untuk kebijakan lebih lanjut gitu ya. Kalau itu dilakukan dengan baik, itu dideteksi gampang, Pak. Gampang. Tapi kan sebelum deteksi dia juga ada intervensi kan, edukasi itu loh, Pak. Nah, itu apa ya? Jenis screeningnya itu banyak sekali ternyata. Ya. Nah, itu saya takutnya tidak mampu laksana. Kalau kami ID hanya penyakit-penyakit yang silent killer yang bisa menyebabkan penyakit lain. Contoh nih, diabetes. Diabetes ini bisa menyebabkan sakit otak, jantung, lumpuh, semua. Ini harus dikendalikan, Pak. TBC juga bisa dia, Pak. Karena kalau orang diabetes, daya tahan tubuhnya turun, maka dia mudah terkena penyakit TB kan. Tuh, Pak. Yang kedua adalah hipertensi, Pak. Tensi ini, Pak. Tensi. Ini utama, Pak. Tensi tinggi itu rusak ginjal dan jantung. Tapi kalau itu di netralisir, maksudnya minum obat terus, itu bisa memperpanjang umur, Pak. Itu tensi. Dua ini aja, Pak. Sudah cukup, Pak. Gitu loh, Pak. Ini untuk penyakit yang degeneratif ya, non-infeksi. Kalau infeksi ronsen, Pak. Bahwa kita kan TB nomor 2 sedunia. Setelah India ya kalau nggak salah. Nomor 2, Pak. Dulu nomor 2 China. Zaman sebelum JKN kita nomor 5. Era JKN malah jadi nomor 2. Nah itu harus ketahui untuk mengeradikasi TB itu ronsen. Jadi kalau kita mengusulkan ya itu tadi tensi, kemudian diabetes sama ronsen. Jadi 3 cukup, Pak. Sementara saya kan memantau mulai Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat. Ini saya baru mau ke wawancara dengan Kadinkes Jawa Timur. Itu yang ditemukan 2 itu. Jadi diabetes, DM sama tensi. hipertensi. Iya. Kalau mau eradikasi TB ronsen. Udah itu aja, Pak. 3. Ngapa? Ya penyakit semua ya perlu itu, tapi kan kita skala prioritas dong, Pak. Itu kanker semua kan kita ini skala prioritas hidup yang sehat, hidup baik itu kan bagus. Gitu. Nah, Dok, ini saya mau tanya. Saya melihat di beberapa rumah sakit itu jumlah peserta BPJS itu besar sekali, sampai 80-85%. Nah, bahkan sampai 90. Untuk dokter apa catatannya? Dokter sudah terlalu lama, berapa tahun tuh, sejak 2014, 10 tahun ya, ikhlas menjalankan tugas-tugasnya. Yang didapat dari BPJS sangat kecil sekali, dan ya dokter hanya mengeluh sedikit-sedikit aja, tapi tidak pernah memberontak. Jadi ingin
ID ya ingin diperlakukan otonomi dokter gitu loh. Sekarang dokter tidak bisa otonomi karena diatur oleh BPJS. Harusnya periksa ini dan rumah sakit ya. Harusnya periksa ini harus operasi, tidak bisa dilakukan kalau tidak sesuai ketentuan. Ya kasihan masyarakat. Contoh yang akhir-akhir ini yang rame pembatasan operasi katarak gitu loh. Datang pasien dengan visus yang harus dioperasi, tapi karena ada pembatasan dari BPJS ditunda sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Ini kan melanggar undang-undang gitu loh. Undang-undang kan nggak boleh Pak, kalau sudah sesuai indikasi harus dioperasi kan Pak. Kalau dokternya nggak ngoperasi melanggar etika nggak Pak? Melanggar etika kan, melanggar disiplin. Tapi karena faktor pembiayaan seperti itu Pak, jadi dilema etik. Belum operasi lain gitu loh. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Tapi itu terkompensasi nggak? Artinya BPJS sedikit, tapi mungkin ada formula pembayaran lain yang membuat dokter bisa dapat akhirnya cukup gitu. Kalau pembayarannya cukup akan berakibat BPJS tambah defisit. Bukan, maksud saya dari kompensasi dari model yang pribadi, yang asuransi dari. Ya karena hampir 80-90% udah pasien BPJS, tinggal 10-20% aja yang pasien umum. Yang untuk subsidi silang dulu ya, mohon maaf, waktu 5 tahun pertama BPJS itu masih 50-60% pasien umum Pak, asuransi di luar BPJS, jadi subsidi silang. Kalau sekarang ya hampir 80-90% pasien BPJS. Tapi sekarang katanya ada model baru. Apa? BPJS sebagai hak tetap jalan, tetapi dia juga kalau mau bisa menambah dengan asuransi juga bisa. Ya faktanya sampai hari ini belum berjalan. Itu kan repot. Itu namanya COP. Ya repot lah. Kalau menurut saya gini, kalau pemerintah punya uang, pakailah BPJS, tapi dicukupi uangnya. Kami perkirakan butuh 100 triliun lagi. Per tahun? Bukan, tambahan yang besok. Per tahun. Per tahun. Untuk menaikkan tarif inasi bigis dan agar BPJS tidak defisit. Karena sekarang tarifnya sudah terlalu rendah. Misalnya dokter itu menurut kajian ID itu minimal kalau sekali meriksa kan 150.000 lah sampai 200. Jadi dia meriksanya bisa lama. Sekarang hanya 50-60 ribu, gitu kan. Jadi yang dibayar oleh teman-teman oleh JKN ini itu hanya sekitar 40-50% dari yang rasional. Nah itu kan butuh duit. Terakhir Don, dengan situasi seperti ini, apa yang masih bisa dilakukan oleh ID ke depan? Ujung-ujungnya semua anggaran, Pak. Ya kan? Anggaran minimal 15%. Kalau nggak bisa 15%, ya 10%. Ya kan? Begitu sudah anggaran 10%, alokasinya, Pak. Walaupun anggaran tinggi, kalau alokasinya hanya alat kesehatan, ya percuma juga kan, Pak? Alokasinya untuk SDM dan program di puskesmas, promotif preventif. Itu nomor 1, Pak. Jadi dia tetap akan berjuang untuk anggaran. Kalau nggak punya uang pemerintah, ya urun biaya. Masyarakat yang mampu dikenakan iur biaya. Misalnya
Untuk kelas 3 pure 100% free. Nah, tapi untuk kelas 2 dan kelas 1 ada iur biaya. Kan pilihannya cuma 2. Kalau negara mampu bayar rono semua. Tapi kalau nggak mampu, masyarakat ikut urun biaya, iur biaya. Pernah begitu? Artinya kalau mau naik. Dulu waktu Askes bisa. Tapi setelah BPJS ini kan naik kelas nggak seberapa naiknya, gitu loh. Gitu. Iur biayanya. Jadi saya kira kita tidak memaksa negara untuk memenuhi anggaran, tetapi masyarakat dilibatkan dalam pembiayaan. Harusnya begitu. Khusus yang mampu loh ya. Kalau kelas 3 saya setuju charity itu free semua. Nah, sekarang kalau menyangkut organisasi ID, ini kan punya apa ya, struktur sampai ke Kabupaten 500. Ya. Nah, itu apa yang akan digerakkan dengan organisasi yang begitu besar, tetapi seperti tugasnya nggak begitu banyak seperti dulu. Ya. Sebelum tahun 2004 kami sudah melakukan itu. Kan nggak ada undang-undang praktek kedokteran. Undang-undang praktek kedokteran itu 2004. Beberapa pemerintah daerah sebagian besar masih membutuhkan ID. Mereka tetap minta keterangan ID terhadap dokter-dokter yang mau praktek, gitu loh. Hanya masalahnya kan ini di undang-undang, gitu loh. Kalau di daerah masih banyak yang dilibatkan, gitu loh, di kabupaten, wali kota. Karena dinas kesehatan pun nggak berani sendirian menjamin dokter ini kompeten atau enggak, gitu loh. Jadi dengan ratusan cabang dan wilayah, dan kita ada 38 perhimpunan spesialis kandungan, mata, THT dan lain-lain. Ini sebuah kapal besar, dan kami sudah dulu ada Wantanas kan. Pernyataan Sekjen Wantanas mengatakan ID adalah pertahanan negara di bidang ketahanan kesehatan. Harus dipertahankan untuk menjaga ketahanan. Saya tanya petinggi TNI Polri juga jawabannya sama. Cuma kami sekarang dengan kepengurusan baru, saya akan menjembatani dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Karena kalau seperti ini terus, Pak, pincang, Pak. Kementerian Kesehatan dirugikan, ID juga dirugikan. Padahal sama-sama untuk negara. Nah, tinggal harus dimediasi untuk itu, gitu. Saya pernah agak lama wawancara dengan Menteri Kesehatan. Dulu juga hampir mirip bahwa pengennya preventif promotif, itu yang dikembangkan supaya biaya kuratifnya turun, jadi lebih murah nanti biaya kesehatan. Tapi faktanya kan, iya, faktanya ada 80% peserta JKN ngumpul di puskesmas. Kalau mau kita kembalikan puskesmas menjadi promotif preventif, itu disebar ke klinik, jadi tidak hanya pengobatan aja, puskesmasnya harus keliling. Puskesmas akan baik kalau dalam suatu komunitas yang sakit sedikit. Itu mungkin apa ya, aturan yang mengatur bahwa pertama-tama memang orang harus dapat rujukan dari puskesmas untuk naik ke rumah sakit tipe C misalnya, seperti itu. Jadi akhirnya memang ke puskesmas semua itu. Lah ya, padahal di FKTP di primer itu kan ada praktek dokter, ada klinik Pratama, ada puskesmas. Lah 80% peserta BPJS ini ngumpulnya di puskesmas. Akhirnya puskesmas tiap hari kerjaannya ngobati. Harusnya dia keliling ke kampung-kampung. Ini harus disebar ke praktek dokter keluarga, ke klinik Pratama, sehingga beban puskesmas nggak terlalu berat di pengobatan, dia akan promotif preventif. Sebenarnya boleh juga kan, misalnya ke klinik Pratama, ke dokter keluarga. Boleh, tapi semua dipaksa diarahkan ke situ. Gitu loh. Padahal peraturan Perpres itu sudah memerintahkan BPJS untuk mendistribusi. Itu motivasinya apa? Kalau harus lewat murah. Karena kalau bayar klinik itu 10.000 sampai 12.000, bayar puskesmas 6.000 sampai 8.000, tapi berakibat rujukannya besar, ujung-ujungnya boros.
di puskesmas. Yang kedua, negara dirugikan karena program promotif preventif berantakan. Ya, betul. Gitu. Oh, jadi itu karena mekanisme yang dibikin BPJS yang seperti itu. Baik. Sama pemerintah, karena versinya BPJS pemerintah daerah nggak mau, Pak. Nggak mau, pengennya di puskesmas. Saya nggak tahu apakah itu sebagai pendapatan atau apa. Jadi ini benang ruwet JKN. Kalau itu harus dengan impres, Pak, instruksi presiden tentang mengembalikan fungsi promotif preventif puskesmas. Caranya satu, distribusi peserta JKN. Yang kedua, mengaktifkan posyandu. Itu harus impres, Pak, karena itu di bawah Mendagri. Kalau nggak impres susah, kalau Menkes yang ngatur susah. Terima kasih sekali kepada Dr. Slamet Budiarto, SHMH Kesehatan, Ketua Umum BPID, yang telah banyak sekali menyampaikan pandangan-pandangannya baik secara umum mengenai kesehatan di Indonesia maupun secara khusus fungsi dan peran ID ke depan. Salah satu adalah harapannya untuk mengubah undang-undang kesehatan yang sekarang sedang di uji materi review di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi terima kasih, Dok. Sukses, mudah-mudahan. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video